Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Destiani. Dan saya Betty Hendriani dari kelas 04 Manajemen Sore. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas ekonomi makro tentang teori konsumsi. Pengertian konsumsi perlu dipahami setiap orang. Pasalnya, konsumsi merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Bahkan, tujuan konsumsi merupakan awal dan akhir dari semua kegiatan ekonomi. Perilaku konsumsi merupakan salah satu topik yang dipelajari dalam ilmu ekonomi. Tujuan konsumsi sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan manusia. Pengertian menurut KBBI, pengertian konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi, bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Pengertian konsumsi adalah barang-barang yang langsung memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sementara itu, pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi merupakan penggunaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Studi tentang perilaku konsumsi memainkan peran sentra dalam ekonomi makro dan ekonomi mikro. Konsumsi dalam satu-satunya tujuan dari sebuah produksi. Ini membuat tujuan konsumsi sangat mempengaruhi seluruh kegiatan ekonomi. Tujuan konsumsi yang paling utama tentunya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan konsumsi dalam teori ekonomi konvensional adalah mencari kepuasan atau utility tertinggi. Konsumen adalah salah satu unit pengambil keputusan dalam ekonomi yang bertujuan untuk memaksimumkan keputusan dari berbagai barang atau jasa yang dikonsumsi. Fungsi konsumsi: 1. Pemenuhan kebutuhan dasar. 2. Kesejahteraan atau kebahagiaan. 3. Daya tarik atau efeksi. 4. Identitas. 5. Kepentingan sosial. 6. Kebiasaan. Fungsi konsumsi ialah C sama dengan C ditambah CY, di mana C adalah konstanta atau konsumsi rumah tangga ketika pendapatan adalah 0. C adalah kecenderungan mengonsumsi marginal di mana 0, 1, di mana C adalah konsumsi dan Y adalah tingkat pendapatan. Terdapat dua konsep untuk mengetahui sifat hubungan antara pendapatan disposable dengan konsumsi dan pendapatan disposable dengan tabungan, yaitu konsep kecenderungan mengkonsumsi dan kecenderungan menabung. Hubungan konsumsi dan pendapatan: Y sama dengan A ditambah B, YD, A lebih dari 0,0. C dan YD merupakan pengubah yang masing-masing menunjukkan konsumsi dan pendapatan real. Parameter A menunjukkan besarnya pengeluaran konsumsi otonom, yaitu pengeluaran yang bergantung pada tingkat pendapatan, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar pendapatan seperti ekspektasi ekonomi dari konsumen, ketersediaan dan syarat-syarat kredit dan standar hidup yang diharapkan. C dan YD merupakan pengubah yang masing-masing menunjukkan konsumsi dan pendapatan real. Parameter A menunjukkan besarnya pengeluaran konsumsi otonom, yaitu pengeluaran yang bergantung pada tingkat pendapatan, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar pendapatan, seperti ekspektasi ekonomi dari konsumen, ketersediaan dan syarat-syarat kredit dan standar hidup yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi: 1. Selera. Konsumsi masing-masing individu berbeda meskipun individu tersebut mempunyai umur dan pendapatan yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan selera pada tiap individu. 2. Faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi seperti umur, pendidikan, dan keadaan keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Pendapatan akan tinggi pada kelompok umur muda dan pencapaian puncak pada umur pertengahan dan akhirnya turun pada umur tua. 3. Kekayaan. Kekayaan secara eksplisit maupun implisit sering dimasukkan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan tujuan konsumsi. Menurut Friedman, Albert Ando, dan Franco Mandigliani menyatakan bahwa hasil bersih dari suatu kekayaan merupakan faktor penting dalam menentukan konsumsi. 4. Keuntungan kapital. Keuntungan kapital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong tambahnya konsumsi. Selebihnya dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi tujuan konsumsi.
5. Tingkat bunga. Ahli-ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. 6. Tingkat harga. Sejauh ini dianggap konsumsi real merupakan fungsi dari pendapatan real. Oleh karena itu, naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proporsi yang sama tidak akan merupakan konsumsi real. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan mengenai teori konsumsi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.